Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'. Bapak Imran Rosadi bertanya, apakah ada di dalam kaidah usul fikih yang berbunyi lau kana khairan la sabakuna ilaih. Ini ungkapan atau kalimat yang biasa disampaikan oleh tokoh-tokoh salafi khususnya, tapi juga ada tokoh yang lain yang mengungkapkan hal yang sama, yang intinya adalah kalau seandainya sebuah perbuatan itu adalah baik, tentu para sahabat yang terlebih dahulu mengerjakannya. Nah, ini biasa digunakan untuk membantah satu amalan yang oleh sebagian ulama dikatakan tidak apa-apa, boleh dikerjakan, sementara oleh mereka dikatakan bid'ah. Nah, kalau dikatakan bahwa amalan itu ada sisi positifnya, atau ada asalnya, ada sandarannya, ada rujukannya, mereka akan balik bertanya, apakah ada dikerjakan oleh sahabat atau oleh tabi'in, generasi awal terbaik yang 3 abad pertama itu, Al-Qurun As-Salasah Al-Ula. Jika tidak, mereka akan mengatakan, kalau seandainya perbuatan itu baik, tentu sahabat yang lebih dahulu mengerjakannya dibandingkan dengan kita. Nah, pertama, Bapak Imran, ini bukan kaidah dalam usul fikih. Ini satu istintaj saja, satu kesimpulan yang dibuat oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa para sahabat tentunya lebih bersemangat untuk mengerjakan segala bentuk kebaikan dibandingkan dengan kita. Dan itu sesungguhnya benar. Secara prinsip dasar itu benar. Sahabat tidak akan mungkin lebih atau kita tidak akan mungkin lebih bersemangat mengerjakan kebaikan dibandingkan dengan sahabat ataupun tabi'in. Tetapi ungkapan ini tidak bisa berlaku secara mutlak. Dengan arti, apakah setiap perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, oleh tabi'in, lalu menjadi bid'ah jika kita kerjakan sekarang? Tidak begitu. Kenapa tidak? Karena faktor mengerjakan sesuatu kan bukan hanya masalah semangat, masalah istibaqul khairat, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya itu faktor atau motivasinya. Bahkan sangat banyak faktor mengerjakan itu adalah karena kebutuhan masa tertentu. Bahwa tentu berbeda antara masa sekarang yang kita hadapi dengan masa para sahabat Nabi. Jadi kalau dibawakan semuanya kepada masalah semangat mengerjakan kebaikan, dan bahwa kalau itu baik tentu para sahabat lebih dahulu mengerjakannya. Nah, ini bentuk penyederhanaan masalah yang tidak baik, yang tujuannya hanya untuk menyerang sebuah amal yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai hal yang tidak apa-apa, oleh mereka dikatakan bid'ah. Karena kita tadi katakan bahwa berbeda antara asrus sahabah, masa di mana sahabat masih hidup, tentu dengan keterbatasan berbagai sarana prasarana, dengan kondisi kultural yang tentu masih alami, masih katakan dalam tanda kutip perawan begitu, belum dicekoki oleh berbagai perkembangan dan perubahan zaman. Berbeda dengan masa sekarang yang sudah sangat beragam dan sudah sangat kompleks dari segi permasalahan yang ada, kultur masyarakat, pergesekan antara berbagai budaya, adat, kebiasaan, dan sebagainya. Jadi ketika misalnya sekarang ada sebuah amal dikerjakan, itu bukan berarti kita lebih
lebih bersemangat dibandingkan dengan para sahabat, tapi memang karena ada kebutuhan untuk mengerjakannya. Jadi ungkapan ini ada benarnya kalau digunakan secara tepat. Tapi jika digunakan untuk menyerang satu perbuatan yang oleh para ulama sebahagian dikatakan tidak apa-apa dikerjakan, nah ini tentu suatu penggunaan yang keliru. Karena untuk menentukan atau menilai apakah sebuah perbuatan itu masih dalam koridor sunnah atau sudah jatuh kepada bid'ah, bukan semata-mata dengan melihat apakah ada sahabat mengerjakannya ataukah tidak. Tidak hanya begitu. Cukup banyak perangkat yang diperlukan untuk meneropong sebuah amal, apakah ia masih masuk dalam wilayah sunnah ataukah sudah bid'ah. Ini cukup kompleks, dari mulai ilmu usul fikih, kemudian ilmu hadis, lalu melihat kepada maqasidus syariah, perbedaan karakter masyarakat. Karena kita tentu pernah mendengar ungkapan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan tahdusu fin nasi aqdiyatun ma yahdusu az-zaman, atau fima ma'nahu, begitulah kira-kira. Intinya apa? Setiap berbedanya masa maka akan terjadi perbedaan atau berbagai macam problem yang baru, masalah yang baru, dan itu membutuhkan penyikapan yang berbeda dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. Jadi tidak sesederhana itu untuk menyimpulkan sebuah amal atau perbuatan sebagai bid'ah hanya dengan melihat kepada standar yang tunggal itu, bahwa kalau ternyata dia baik tentu sahabat yang lebih dahulu mengerjakannya. Tidak begitu. Perlu pengkajian yang mendalam, menggunakan perangkat-perangkat usul fikih, perangkat-perangkat maqasidus syariah dan hadis, sunnah dan sebagainya untuk menyimpulkan bahwa perbuatan A ini masih dalam kategori sunnah atau dia sudah masuk dalam kategori bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya antara khutbah al-hajah yang masyhur digunakan oleh para ulama di awal-awal khutbah Jumat, dan ini memang ada riwayatnya dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, bahwa Nabi menggunakan kalimat ini sebagai permulaan khutbah hajah. Nah, ini juga yang sering disarankan oleh para ulama untuk dijadikan sebagai pengantar khutbah, muqaddimah khutbah. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadayi hadayu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaji dari segi ilmu hadis, ada beberapa redaksi atau lafaz yang tidak sahih nisbahnya ke Nabi, termasuk lafaz yang terakhir itu, Pak Imran. Lafaz wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini banyak ulama yang meragukan kesahihan penisbahannya kepada Rasulullah SAW. Jadi yang hampir disepakati sahih itu hanya sampai kepada kalimat wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini kajian yang lain nanti itu ya. Kita harus masuk lagi ke ilmu hadis dan ilmu takhrij untuk melihat sejauh mana kesahihan setiap penggal redaksi dalam khutbah hajah ini. Tapi yang menjadi fokus pertanyaan Pak Imran adalah apa hubungannya antara substansi khutbah hajah ini dengan ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, kalau kita ingin membahas masalah ini, kita mau tidak mau harus masuk ke pembahasan tentang pengertian bid'ah. Nah, ini tentunya satu pembahasan yang sangat panjang, bercabang-cabang, dan menimbulkan perbedaan pendapat para ulama sepanjang sejarah, dan sampai hari ini juga tidak akan selesai itu dibicarakan. Namun saya akan berikan saja pengantar umum
tentang masalah bid'ah ini yang kita bisa lihat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan muhdats atau sesuatu yang dikatakan bid'ah yang baru adalah ma uhdisa wa laysa lahu aslun fi syar'i. Sesuatu yang diadakan, yang dibuat sementara dia tidak punya dasar di dalam syariat. Nah, inilah yang disebut secara terminologi dengan istilah bid'ah. Nah, jadi kita perhatikan bahwa sesuatu baru dikatakan bid'ah kapan? Pertama, jika dia baru, belum ada di masa Nabi, di masa sahabat dan tabi'in, 3 generasi pertama terbaik itu. Yang kedua, dia tidak punya dasar ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Laisa lahu aslun fi syar'i. Dia tidak punya dasar di dalam syariat. Tidak punya sandaran, tidak punya acuan. Atau dalam kalimat Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ma yukhalifu, yang sesuatu yang bertentangan, yang berbeda dan kontra dengan apa yang sudah tetap di dalam syariat. Jadi ada di sana syarat atau kait al-mukhalafahnya, menentang, berbeda. Atau dalam bahasa Ibnu Hajar, ma laisa lahu aslun, yang tidak punya dasar. Mafhumnya adalah sesuatu yang punya dasar, ada acuan dan pijakan dalam syariat, atau dalam bahasa Syatibi sesuatu yang tidak bertentangan, laisa mukhalifan, tidak berbeda dia, maka dia bukan bid'ah. Nah, tapi ini yang kadang-kadang diabaikan oleh ikhwah atau tokoh-tokoh salafi dalam menilai sebuah perbuatan sebagai bid'ah. Tidak mereka perhatikan kait ini atau syarat ini. Dia baru dikatakan bid'ah kapan? Kalau tidak punya dasar aslun dalam syariat, atau dia bertentangan dengan apa yang sudah tetap di dalam syariat. Nah, jadi kalau seandainya perbuatan itu punya dasar dalam syariat, maka itu bukan bid'ah, kata Ibnu Hajar. Nah, kenapa? Karena bid'ah itu dalam urf, dalam terminologi syariat tercela semuanya. Kan begitu. Kalau kita melihat kepada lafaz hadis tadi itu, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang bagaimana? Bid'ah yang sesuai, yang masuk dalam kategori syariat. Bukan bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa, bid'ah itu apa? Setiap yang baru itu bid'ah namanya. Setiap yang baru, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, laisa ala mithalin sabiq, itu bid'ah. Tapi itu bukan bid'ah yang tercela dalam syariat. Walaupun hadis secara global, secara umum mengatakan wa kullu bid'atin, kan pakai kul di situ. Setiap bid'ah, tapi bid'ah yang bagaimana? Bid'ah yang syar'i, bid'ah yang acuannya, standarnya syariat, bukan bahasa. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini walaupun menggunakan lafaz kul yang bermakna umum, setiap, seluruh, tapi ini termasuk dalam kategori amun makhsus. Amun makhsus, hadis yang umum tapi dia dikhususkan. Nah, nanti orang bertanya dari mana pengkhususannya, kan menggunakan kalimat kul yang berarti seluruh. Nah, disinilah pentingnya belajar ilmu usul fikih. Karena kadang-kadang pengkhususannya atau takhsisnya itu tidak disebutkan di lafaz hadis itu, namun dipahami dari dalil-dalil yang lain. Nah, dari situlah maka para ulama kita seperti Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2 macam. Mahmudah wa mazmumah. Ada yang mahmudah, terpuji, ada yang mazmumah, tercela. Ini yang mengatakan bukan saya, bukan kita loh.
Imam Syafi'i yang mengatakan. Dari mana? Dari pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh terhadap berbagai nas-nas hadis nabawi. Jadi mereka yang membantah ungkapan Syafi'i ini, rahimahullah ta'ala, ini berarti tidak mengerti bagaimana memahami teks secara benar. Karena tidak mungkin juga kita lebih paham terhadap teks atau nas hadis dibandingkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, beliau membagi itu, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua pembagian. Ada mahmudah, terpuji, ada mazmumah, tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun, wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Apapun perbuatan yang masih sesuai dengan sunnah, wafaqa sunnah, sejalan dengan sunnah, maka dia terpuji perbuatan itu walaupun tidak ada contoh sebelumnya, selama dia sesuai. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan, ghairu mukhalif, dan dia masih ada aslun fi syara', ada dasarnya dalam agama syariat. Jadi perbuatan sesuatu yang sesuai sejalan dengan sunnah, maka dia terpuji. Berarti dia bid'ah mahmudah. Wa ma khalafaha fahuwa madmum. Namun perbuatan atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat, dengan sunnah yang sudah tetap, maka dia tercela. Itulah bid'ah yang madmumah. Nah, ini pemahaman ulama kita yang tentunya didasarkan kepada pengkajian yang luas dan mendalam terhadap berbagai nas, hadis, athar sahabat dan sebagainya. Nah, karena itulah maka para ulama kemudian seperti Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam dan juga kemudian diperkuat oleh Imam An-Nawawi serta Ibnu Hajar juga dalam Fathul Barinya mengatakan bahwa bid'ah itu bisa terbagi kepada 5. Bid'ah terbagi kepada 5 bagian, 5 hukum sesuai dengan jumlah hukum taklifi. Ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mandubah, sunnah, ada bid'ah yang mubahah, boleh, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang muharramah, yang haram. Nah, ini kan sesuatu yang sesungguhnya oleh kawan-kawan kita dari kalangan salafi kan tidak diterima sama sekali. Masa bid'ah itu ada yang wajib? Nah, jadi perbedaannya sesungguhnya terletak pada bagaimana mendefinisikan bid'ah itu. Dan bagaimana menilai sebuah perbuatan sebagai sesuatu yang bid'ah ataukah tidak. Di sini permasalahannya. Ulama tentu juga sangat paham bahwa bid'ah itu tentunya sesat. Tapi bid'ah yang bagaimana? Bid'ah yang masuk, tadi kita katakan di awal, dalam kategori syariat. Nah, jadi katakan begini misalnya. Kita berikan satu contoh lah ya, biar kita bisa memahami lebih mudah. Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa di antara contoh bid'ah yang wajib itu adalah membukukan hadis, menafsirkan Al-Quran, membukukan masalah-masalah fikih. Ini kan tidak pernah ada di masa Nabi. Bahkan tidak pernah ada di masa sahabat. Tetapi ini mesti dilakukan. Kalau hadis tidak dibukukan, tidak dikumpulkan, Quran tidak ditafsirkan, fikih-fikih tidak dituliskan, tentu akan banyak lenyap dan hilang, terabaikan ilmu-ilmu yang mulia dan sangat diperlukan itu. Maka membukukan hadis, kemudian menafsirkan Al-Quran biar mudah dimengerti oleh masyarakat luas, serta mencatat dan membukukan juga masalah-masalah fikih, ini kata para ulama kita termasuk di antara bid'ah yang wajib. Dikatakan bid'ah kenapa? Karena dia tidak pernah ada di masa Nabi. Dia hal yang baru. Dikatakan wajib kenapa? Karena dia memang harus dilakukan untuk menjaga syariat. Nah, pihak yang tidak mengakui adanya pembagian bid'ah mengatakan bahwa contoh yang disebutkan ulama tadi ini, pembukuan hadis, menafsirkan Al-Quran, membukukan masalah fikih, itu tidak dikatakan sebagai bid'ah yang wajib. Namun dia masuk dalam kategori masalih mursalah, kemaslahatan yang perlu untuk diperhatikan. Nah, berarti kan
perbedaannya hanya pada masalah pemberian label saja. Oleh para ulama kita kebanyakan dikatakan itu bid'ah yang wajib dari segi bahwa dia adalah hal yang baru dan dia mesti dikerjakan untuk menjaga ilmu-ilmu agama agar tidak lenyap, tidak hilang. Oleh mereka yang menolak bid'ah menjadi 5 bagian mengatakan itu bukan bid'ah yang wajib, bukan bid'ah sama sekali, tapi adalah sebuah kemaslahatan. Nah, jadi pada akhirnya perbedaannya adalah khilafun lafzi. Nah, ini oleh para ulama dikatakan sebagai khilafun lafzi. Perbedaan redaksi saja, bukan perbedaan yang hakiki. Nah, khilafun lafzi walaysa khilafan hakikian atau khilafan maknawian, tidak. Hanya perbedaan dalam lafaz, dalam pemberian nama. Tapi inilah yang membuat kita selalu gontok-gontokan sampai sekarang. Berbeda, saling menyerang, saling menuduh hanya gara-gara masalah bid'ah ini. Ya. Jadi bagi kita terserah mau dinamakan dengan bid'ah wajibah ataupun masalah mursalah, kita hanya ingin untuk ada kedekatan pemahaman para ulama kita, para ustadz kita, para buya kita, kiai-kiai kita bahwa perbuatan A ini masih masuk dalam kategori yang ada dasarnya. Misalnya begitu. Terserah mau dinamakan apa. Seperti contoh yang saya sebutkan di tulisan terakhir di Facebook saya itu, misalnya ada yang mengatakan bahwa membaca Shadaqallahul Azim itu di akhir membaca Quran adalah bid'ah. Nah, kita mengatakan, kenapa dikatakan bid'ah? Bukankah itu ada dasar dalam agama? Qul shadaqallah. Katakanlah shadaqallah. Perkara nanti dia ditempatkan di akhir membaca Al-Quran dan itu tidak ada contoh oleh mereka, ini kan bisa didiskusikan bahwa tidak mesti setiap amal itu mesti ada contoh yang spesifik dari Nabi dan para sahabat, selama dia punya apa tadi, aslun, asal dalam syariat. Nah, ini sekilas, walaupun ini tidak akan lengkap, pembahasan tentang bid'ah itu disampaikan dalam satu kesempatan ya, ini panjang sekali. Nah, sekarang apa maksud dari ungkapan Umar bin Al-Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, bid'ah yang dimasukkan Umar di situ adalah bid'ah lughawiyah secara bahasa. Ketika beliau melihat para sahabat berpencar-pencar dalam melaksanakan sholat tarawih. Satu kelompok berimamkan dengan si fulan yang punya hafalan banyak, kelompok yang kedua dengan si fulan, yang ketiga si fulan. Jadi katakan ada 3 atau lebih kelompok jamaah di satu masjid dalam tarawih. Ini bagi Umar bukan hal yang positif. Kenapa beda-beda begitu? Akhirnya beliau mengumpulkan semua orang itu dengan satu imam saja, yaitu Ubay bin Ka'ab. Mereka yang pada awalnya sholat tarawihnya berjamaah juga, tapi berbeda-beda imamnya masing-masing mereka. 3 orang satu imam, si A, 5 orang satu imam, si B, 6 orang imamnya beda lagi, si C dan sebagainya. Ini kan jadinya pencar-pencar mereka dalam sholat berjamaah, sholat tarawih. Oleh Umar ini diperbaiki dan dikumpulkan mereka dalam atau kepada satu orang imam tunggal, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, ini bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah secara bahasa. Nah, kalaupun dikatakan bid'ah secara syariat, nah ini termasuk bid'ah yang mustahabbah, yang mandubah, yang sunnah. Jadi tergantung nanti. Kalau para ulama kita memandang bahwa ini kalaupun dikatakan bid'ahnya secara syariat, ini termasuk dalam kategori bid'ah yang mandubah, yang dianjurkan. Bagi mereka yang tidak menerima pembagian bid'ah menjadi 5 itu mengatakan ini bid'ah secara bahasa. Terserah saja, yang penting apa? Intinya bahwa mengumpulkan orang-orang dalam sholat tarawih kepada satu imam itu sebuah hal yang boleh. Itu intinya. Terserah mau dinamakan apa. Nah, jadi kalau kita lihat bid'ah yang dicela, yang dilarang di dalam khutbah hajah itu, Pak Imran, adalah bid'ah yang yukhalif as-sunnah. Sesuatu yang baru dan itu bertentangan dengan sunnah yang ada. Nah, atau kalau kita lebih menggunakan pembagiannya Imam Syafi'i, bid'ah yang mazmumah. Bukan bid'ah yang mahmudah ini larang, tapi bid'ah yang
madhmumah. Atau kalau kita menggunakan pembagian Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, maka bid'ah yang dimasukkan dalam khutbah hajah itu bid'ah yang muharramah atau paling tidak yang makruhah. Nah, sementara bid'ah yang wajibah ya wajib dilakukan. Mandubah ya sunnah, mubah ya boleh-boleh saja dilakukan. Nah, jadi sesungguhnya terkadang perdebatannya bukan perdebatan yang substansial, tapi lebih kepada perdebatan redaksional. Redaksi saja yang berbeda kita. Oh, si fulan mengatakan itu bukan bid'ah, itu masalah mursalah. Yang lain mengatakan bukan cuma bid'ah, tapi bid'ah yang wajibah, yang mandubah, itu serahlah. Yang penting istintajnya, natijahnya, hasilnya kita bisa sepakat bahwa perbuatan A ini boleh. Kenapa? Karena ada maslahat bagi sebagian orang atau karena dia punya dasar bagi sebagian orang yang lain. Itu kira-kira Pak Imran. Ini mungkin tidak akan selesai kalau kita kaji, tapi ini bisa dijadikan sebagai satu pengantar untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah bid'ah ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.